Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Intan Sari Ramdhani dan Teater Cahaya UMT berjumpa kembali dalam program Syair dan Syiar, berdakwah lewat musik dengan ringan dan asyik. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini juga kita telah kedatangan Bapak Ustadz Hijrah Abadi yang nantinya akan mengulas syair lagu Kendali. Ini dia, Kendali. Lembut berbungkus, tiada kentara, tak seorang pun mengetahuinya. Bahkan kekasih hati dan keluarga bisa percaya kalau kita puasa. Bukan sekedar menahan dahaga atau lapar dari subuh hingga senja. Kita harus sabar berintrospeksi, menjaga lisan dan hati untuk ilahi. Puasa kita milik Sang Pencipta, tanpa syarat kita sandarkan jiwa, karena kita makhluk tanpa daya. Berserah dan mengabdilah padanya. Kendalikan diri dalam renung sunyi, sebab hanya kita yang tahu pasti. Selaraskan laku pada garis ilahi, niscaya berkah kendali sucikan diri. Puasa kita milik Sang Pencipta, tanpa syarat kita sandarkan jiwa, karena kita makhluk tanpa daya. Berserah dan mengabdilah padanya. Kendalikan diri dalam renung sunyi, sebab hanya kita yang tahu pasti. Selaraskan laku pada garis ilahi, niscaya berkah kendali sucikan diri. Pemirsa TVmu, langsung saja kita dengarkan syiar yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hijrah Abadi tentang lagu Kendali. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa TVmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang baik ini hanyalah limpahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua ini. Salawat teriringkan salam, tentu kita selalu bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mampu melaksanakan segala sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa TVmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari lagu yang dinyanyikan tadi oleh Mbak Intan, cukup merdu suaranya, yang berjudul adalah Kendali. Berbicara kendali, saya kira tidak ada perbedaan atau tidak ada perbedaan yang signifikan terkait dengan masalah asyam. Sebagaimana kita mengenal kata syam itu sendiri adalah al-imsyak. Kata imsyak pun dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kendali. Apa artinya? Imsyakun minal akli wa syurbi wa mubtilatis syam min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi yang namanya puasa atau yang kita kenal dengan siam itu adalah mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itu, saya kira hal yang terkait dengan pengendalian diri itu sangat erat dengan berpuasa. Bukannya tidak boleh kita makan siang hari, tetapi tunggu dulu, kendalikan dulu sampai datangnya waktu maghrib. Bukannya orang tidak boleh diperintahkan untuk makan di sore hari, tunggu dulu sampai datangnya waktu maghrib. Nah, berbicara tentang puasa, maka kita tidak jauh berbicara tentang bagaimana dalam puasa tersebut mengajarkan kita sehingga kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Sebagaimana dalam ayat tadi yang saya bacakan, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kalian bertakwa. Nah, indikasi orang yang bertakwa itu salah satunya adalah memiliki akhlak yang mulia. Berbicara tentang akhlak yang mulia, kita mungkin pernah melihat, kita pernah mendengar cerita seorang alim dalam ar-riyadhiyat, yaitu tentang matematika, yaitu al-alim al-Khawarizmi. Pernah ditanya, al-alim Khawarizmi su'ilaan anil insan. Jadi seorang alim ar-riyadhiyat yang namanya al-Khawarizmi pernah ditanya tentang manusia. Sudah pasti yang namanya ditanya tentang manusia, qimatul insan, nilai seseorang. Lalu kemudian beliau menjawab, idza kanal insanu dzu akhlaqin, idza kana manusia itu mempunyai akhlak yang baik, apa kata beliau? Fahuwa wahid, maka nilainya adalah satu. Lalu kemudian beliau menjawab lagi, wa idza kana dzu jamalin, jika ia memiliki tampan yang bagus. Kalau wanita-wanita yang cantik, lelaki-lelaki yang tampan, maka kemudian fa'udhifa ilal wahid sifron, maka nilainya yang satu tadi ditambah 0 di belakang sehingga menjadi 10. Wa idza kana dza jamalin wa malin, apabila akhlaknya ia memiliki, ketampanan ia memiliki, kemudian ditambah dengan mal, yaitu harta, fa'udhifa ila sifron akhor, lalu kemudian nilai manusia itu ditambah dengan 0 selanjutnya tanpa menghilangkan 0 sebelumnya sehingga menjadi nilainya adalah 100. Wa idza kana dza jamalin wa nasabin wa hasabin fa'udhifa ilaihi sifron akhor, maka kemudian ketika akhlaknya baik, tampan orangnya, cantik orangnya, memiliki mal yang banyak, harta yang banyak, lalu kemudian mempunyai juga nasab yang baik, keturunan yang baik. Kalau dalam bahasa kita bibit, bebet, bobot, kan begitu. Akhlaknya baik,
tampan orangnya, cantik orangnya, memiliki harta yang banyak, ditambah dengan nasab yang baik, keturunan yang baik, maka kemudian ditambah 0 di belakangnya, sehingga nilainya adalah menjadi 1000. Ini lagi-lagi seorang Imam Al-Khwarizmi adalah alim dalam bidang riyadhiyat, maka jawabannya berkaitan dengan angka. Lalu kemudian idza kana dzahaba ahadun, kalau salah satu di antaranya itu hilang, fahuwal akhlaq fabaqiyatus sifr. Tetapi jika akhlaknya jika yang keempat itu akhlaknya baik, kemudian tampan wajahnya, banyak hartanya, kemudian punya keturunan yang baik, hilang salah satu yang pertama, apa itu? Akhlak, fabaqiyatus sifr. Maka yang tersisa hanyalah angka 0. Orang paham, 0 merentet banyak pun tidak akan bermanfaat, kecuali di depannya ada angka yang bernilai di situ. Nah, pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari puasa ini adalah menjadikan akhlak manusia menjadi lebih baik lagi. Sebelum kita melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan, kita punya akhlak yang tidak baik mungkin. Sholatnya kadang-kadang belang betong kata orang Banten. Lalu kemudian dia sering mengakhir-akhirkan waktu sholat, tapi karena dalam Ramadan diwajibkan berpuasa, di mana puasa itu diwajibkan orang mentaati segala perintah-perintah dalam puasa, maka nantinya akan menjadi orang-orang yang muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan indikasi orang yang bertakwa adalah memiliki akhlak yang mulia. Itulah yang dikatakan oleh seorang Al-Khwarizmi ketika ditanya tentang qimatul insan, yaitu nilai seseorang. Ma'asyiral muslimin, jamaah pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat orang berpuasa, memang kadang tidak semua orang melaksanakan berpuasa itu sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu keterangan yang mengatakan kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak didapatkan dari puasa itu kecuali dahaga dan lapar. Maka dalam lagu tadi dikatakan bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar saja, bukan hanya menahan dahaga saja, tapi nilai yang terkandung dalam puasa itu adalah apa? Pengendalian diri terhadap hawa nafsu, sehingga kita menjadi orang yang muttaqin sebagaimana yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah tadi. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada keterangan bahwa ternyata ada orang yang berpuasa dinilai Nabi sebagai orang yang bangkrut. Mbak Intan tahu nggak orang yang bangkrut itu apa? Tidak punya harta. Orang yang tidak punya harta. Begitu juga jawaban para sahabat. Jadi suatu hari sahabat ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna mal muflis? Rasul mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat, tahu nggak kalian orang yang muflis itu? Muflis itu artinya adalah orang yang bangkrut. Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Sahabat pun menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'a. Sahabat pun mengatakan bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta benda. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkoreksi. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisiyamin wa sholatin wa zakatin. Jadi orang yang bangkrut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah orang yang datang dengan pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, tetapi dia mencela orang, mencaci orang, kemudian dia juga menghina orang lain. Oleh karena itu, pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim yang baik, mudah-mudahan kita menjelang bulan Ramadan ini atau mungkin sudah di bulan Ramadan ini mampu mengendalikan diri kita sehingga kita keluar nanti menjadi orang-orang yang muttaqin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nasru minallah wa fathun qarib.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna man tanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua hari ini. Terima kasih. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, salah satu ibadah kepada Allah adalah puasa. Ada banyak keutamaan puasa seperti mengendalikan hawa nafsu. Puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Puasa juga membuat seseorang untuk terhindar dari perbuatan keji. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa dengan berpuasa juga bisa menuntun kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan program Syair dan Syiar bersama saya Intan dan Teater Cahaya UMT, juga dengan ustadz-ustadz lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa kita milik Sang Pencipta, tanpa syarat kita sandarkan jiwa, karena kita makhluk tanpa daya, berserah dan mengabdilah padanya. Kendalikan diri dalam renung sunyi, sebab hanya kita yang tahu pasti